Atuh. Kala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Anggota diskusi Muhammad Jody Setiawan, Astri Rahman Abae, Arya Swari, Muhammad Faris Pauji, sama Vale Reval Nur L. Bener kan? Betul. Di sini saya akan menjelaskan tentang masyarakat hukum adat menurut sosiologi. Secara sosiologis, masyarakat hukum adat itu merupakan bentuk kehidupan sosial yang ditaati oleh hukum adat. Menurut Terhar, disebut dengan endapan dari kenyataan sosial, kemudian endapan tersebut dibentuk dan dipelihara dalam keputusan pemegang kekuasaan yang dijatuhkan atas sesuatu tindakan hukum atau atas suatu perselisihan. Putusan tersebut berkaitan dengan perselisihan baik secara internal dalam masyarakat itu sendiri ataupun dengan pihak lain. Berkaitan dengan hak atas tanah air, tanamannya, bangunannya, benda keramat, dan barang-barang lain miliknya masyarakat hukum adat, nampak pula oleh kita sebagai subjek hukum, subjektin, yang sepenuhnya dapat turut serta dalam pergaulan hukum. Masyarakat sendiri dapat dikatakan sebagai suatu persekutuan yang batasannya menurut Terhar, gerombolan yang teratur, bersifat tetap dengan mempunyai kekuasaan sendiri. Pula kekayaan sendiri berupa benda yang terlihat dan tidak terlihat mata. Titik berat yang membedakan antara masyarakat hukum adat dengan masyarakat pada umumnya adalah dari segi harta, yaitu harta benda yang kasat mata maupun yang tak kasat mata. Inilah yang menjadi ciri khas masyarakat hukum adat yang membuatnya tidak dapat dilawankan dengan masyarakat modern. Pola ideal sistem pengaturan pengorganisasian kehidupan masyarakat dengan sarana hukum ini meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat baik dalam bidang sosial dan budaya, dalam bidang ekonomi dan politik. Dalam konteks ini, hukum merupakan pedoman bertingkah laku dalam kehidupan masyarakat. Pola penegakan hukum dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat tempat hukum berlaku. Dalam masyarakat sederhana, maka penegakan hukum dilaksanakan lewat prosedur mekanisme yang sederhana. Sedangkan masyarakat modern yang bersifat rasional dan maju, maka prosedur penegakan hukumnya lebih kompleks dan luas. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata. Hukum waris adat dan kompilasi hukum Islam di Indonesia secara keseluruhan. Hukum waris terkait erat dengan ruang lingkup hidup manusia karena setiap manusia mengalami peristiwa hukum, kematian, konsekuensi hukum yang mengikuti kasus hukum, kematian seseorang termasuk masalah yang timbul dari pemeliharaan dan kelanjutan dari hak kewajiban orang yang meninggal. Pengertian anak luar nikah, bapak dan ibunya dijelaskan oleh baik. A. Menurut hukum perdata, Lembaga Pengakuan Anak dalam Hukum Perdata menurut Manan berdasarkan KUHP Indonesia pasal 272, kecuali untuk anak-anak yang lahir dari perzinahan atau donor darah, anak-anak di luar nikah atau sejenis naturleh, adalah semua anak yang lahir dalam pernikahan jika ayah dan ibu menikah dan kemudian ayah dan ibunya mengakuinya sebelum pernikahan jika ayah dan ibu sesuai dengan ketentuan peraturan atau pengakuan dilakukan sebaliknya.
Selanjutnya, pasal 280 KUHP Indonesia mengakui bahwa pengakuan anak di luar nikah seperti yang dijelaskan di atas akan menghasilkan hubungan sipil antara anak di luar nikah dari ayah dan ibu dengan anak-anak sah lainnya. Dikatakan terjadi berdasarkan Soimin, maka anak-anak tersebut harus diakui oleh ayah dan ibunya, yaitu dengan menganut sistem yang ada dalam hukum perdata. Di antaranya dengan membuat suatu pengakuan yang terbit dalam suatu pertalian kekeluargaan dengan segala akibat-akibatnya, terutama hak waris antara anak dengan orang tua yang mengakuinya. B. Menurut hukum adat, dalam silsilah terutama di Batak, pasangan tersebut tidak dianggap sebagai pewaris, tapi status anak di luar pernikahan secara biologis bukan penerus keluarga orang tua. Anak-anak di luar nikah hanya memiliki hubungan keluarga dengan ibu atau kerabat ibunya karena putranya yang belum menikah lahir dari perkawinan ilegal. Dalam suku Bali, posisi anak yang belum menikah atau astra dapat diterima oleh masyarakat karena alasan tertentu. Misalnya dengan melakukan pembayaran dan bea cukai adat. Kami menyetujui anak-anak di luar nikah, menerima mereka dan mengizinkan mereka untuk tinggal di komunitas dan menghubungi ibu mereka. Masyarakat dan kekerabatan ibu adalah masyarakat yang setia pada garis keturunan wanita dan garis keilmuan. Oleh karena itu, meskipun ahli waris adalah perempuan, ahli waris adalah anak-anak dari perempuan dan laki-laki yang diwarisi dari ibu mereka. Mengenai warisan orang tuanya atau ayah, itu diwarisi oleh semua saudara perempuan dan keponakan berkaitan dengan kedudukan anak di luar pernikahan. Artinya, seorang anak yang lahir dari seorang wanita tanpa suami atau seorang anak dengan ayah dan ibu yang tidak terikat oleh perkawinan yang sah. Selanjutnya dibacakan oleh Pale. Pale? Menurut kompilasi hukum Islam, menurut Soimin, anak luar nikah tidak dapat dikenali atau dipisahkan oleh ayahnya atau ayah kandung. Anak-anak ini hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu mereka, tetapi anak itu masih memiliki seorang ibu. Seorang wanita yang melahirkan seorang anak, saya mengerti bahwa ada hubungan hukum antara anak dan ibunya, sama seperti anak yang sah dengan ayah. Mengenai pengiktirafan anak luar nikah ini, para fuqaha menggunakan kaidah syad az-zara'i atau menyekat pintu kejahatan. Kaidah ushul ini bertujuan untuk menyekat sesuatu perkara supaya tidak merebaknya kejahatan dan fitnah ke dalam kehidupan bermasyarakat umat Islam. Islam tidak dapat mengiktiraf anak luar nikah itu secara syara karena Islam akan menghalangi dengan apapun cara sekalipun jinayah zina. Pengiktirafan anak di luar nikah secara syara ini bila dilakukan dengan dibinkan kepada ayahnya, maka umat Islam akan melakukan sewenang-wenangnya berzina sebelum pernikahan. Dalam hal ini, para fuqaha berpedoman bahwa jika anak luar nikah tersebut dibenarkan oleh Islam, maka akan terjadi keleluasaan dalam berzina. Untuk itulah kaidah syad az-zara'i dibuat puasakan. Yang kedua, warisan anak luar nikah oleh bapak ibunya. Menurut hukum perdata, mengenai pewarisan terhadap anak luar nikah ini diatur dalam pasal 862 sampai dengan pasal 866 KUH Perdata. 1. Jika almarhum meninggalkan keturunan atau suami atau istri yang sah, anak di luar nikah akan mewarisi sepertiga dari apa yang seharusnya mereka terima. 2. Jika mereka anak-anak yang sah, bagian 863 KUH Perdata. Jika almarhum tidak meninggalkan anak atau suami atau istri dan menghadapi kerabat ke atas atau ibu, ayah, nenek dan lain-lain atau saudara kandung atau keturunan, anak yang diakui adalah setengah dari warisan. Namun jika ada lebih banyak kerabat, jumlah anak yang dikenali adalah 3/4. Pasal 863 KUH Perdata. Pertama-tama harus memberikan beberapa anak Anda yang belum menikah, sisanya kemudian dibagi di antara ahli waris yang sah. Pasal 864 KUH Perdata. Jika almarhum tidak meninggalkan ahli waris yang sah, mereka akan mendapatkan seluruh warisan. 865 KUH Perdata. Jika almarhum tidak meninggalkan ahli waris yang sah, mereka mendapatkan warisan penuh. 865 KUH Perdata. Dilanjut oleh Arya.
Mute ya. Ya, mute ya. Poin B, menurut hukum adat, di antara masyarakat adat Jawa, khususnya di Kabupaten Boyolali, Boyolali, Desa Winong, orang tua dengan anak tidak sah, tetapi tidak menikah berperilaku baik dengan keluarga ayah kandung mereka, itu diwarisi dari keluarga ayah kandung. Jika ayah kandung memiliki anak yang sah dan anak yang belum menikah anak di luar nikah dapat mewarisi dari ayah kandungnya dan tidak sebanyak anak yang sah, jadi pewaris dapatkan lebih banyak dari anak di luar nikah, yang mana kejadian ini dirasakan oleh keluarga Ibu Sumi, seorang masyarakat Boyolali. Penyelesaian perselisihan tentang pewarisan dimulai oleh anak-anak dari anak-anak yang sah. Dalam hal ini, mereka masih meminta instruksi kepada kerabat mereka, dan jika kerabat tersebut adalah kerabat dan kerabat ada sesepuh, mereka mendapatkan penyelesaian perselisihan. Warisan dibagi secara merata anak-anak yang sah dan di luar nikah. Aset warisan dalam bentuk rumah dan toko dijual terlebih dahulu. Kemudian pendapatan dari penjualan tersebut didistribusikan secara tunai kepada 4 saudara kandung, yaitu 3 akan menjadi anak yang sah dan 1 anak tidak menikah. Poin C, menurut kompilasi hukum Islam. Dalam kompilasi hukum Islam, masalahnya pewarisan anak di luar nikah sudah menjelaskan pasal 186 yang menyatakan anak yang lahir di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Di samping hal tersebut, menurut Manan 2003-106, anak luar nikah dalam Islam disebut mula'anah, yang hukumnya sama dengan untuk anak-anak perzinahan. Tidak mungkin menaati suami ibunya nasab, tetapi hanya terakhir ibu, akan tetapi mengenai suatu lembaga yang seharusnya dalam Islam, yaitu istiqaq, yang artinya pengakuan terhadap seorang mu'alaf. Ini dalam konspirasi hukum Islam diatur tentang adanya lembaga hukum anak. Namun sampai saat ini mengenai lembaga pengakuan anak yang menyangkut juga tentang pewarisan tidak diatur dalam konspirasi hukum Islam. Dilanjut oleh Faris. Ya, kesimpulan. Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan dan dibuat oleh metode perdata normatif, suatu pendekatan literatur, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengakuan dan warisan anak-anak mereka dari pernikahan adalah sebagai berikut. Menurut hukum perdata, bukti berdasarkan bukti biologis bahwa ibu dan ayah dapat mengenali bahwa mereka adalah anak-anak mereka dan bahwa mereka memiliki hubungan darah dengan sains dan teknologi, dan menurut hukum termasuk hubungan sipil dengan keluarga ayah, jika memungkinkan dapatkan sertifikasi dan hak waris. Selanjutnya menurut hukum adat, di setiap daerah berbeda-beda dan beragam cara untuk memecahkan masalah ini. Akan tetapi, sedikit banyak mereka menggunakan cara secara manusiawi, yang mana hal ini terjadi di Kecamatan Boyolali, tepatnya apabila ada anak yang lahir di luar pernikahan, maka anak tersebut harus diakui oleh bapak biologisnya dan mendapatkan hak waris sebagaimana mestinya anak yang sah. Yang terakhir, menurut komplikasi hukum Islam. Dalam hukum Islam, bahwa perbuatan semacam ini sangat hina dan disebut berzina. Maka dalam menyikapi hal ini, hukum Islam sangat melarang bahwa anak luar nikah tidak mempunyai hak kewarisan dari ayah biologisnya, walaupun ayah biologisnya mengakui bahwa dia adalah anaknya, akan tetapi dia bisa mendapatkan hak waris dari ibunya saja, yang mana hal ini berdasarkan ketentuan pasal 186 dari Undang-Undang Amandemen Hukum Islam. Seorang anak yang terakhir di luar pernikahan hanya memiliki hubungan pewarisan timbal balik antara ibu dan keluarga ibunya. Sekian dari kelompok 5. Mohon maaf jika ada salah teknis, salah pengucapan, salah jaringan. Mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres. Beres. Tinggal heula Jot, sajan bubar.